Iya, iya, supaya kamu sadar bahwa selama Bukan ini Kristen sadar. itu posisinya sama seperti setan. Udah jelas kami ini jadi anak. Nah, berarti bukan hamba. Kami hamba itu untuk apa hamba? Kami menyembah Tuhan, bukan hamba. Kami menyembah Tuhan. Kalau Anda menyembah berarti Anda hamba. Kok begitu? Ya iya dong. Nah, menghambakan diri berarti apa itu? Hamba. Nah, sedangkan di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kristen adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan? Karena Anda adalah merasa Mesias. Mesias itu anak Tuhan katanya. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu jadi Tuhan, di mana dalilnya? Nggak ada. Galatia 4 nomor 7. Oke, Kristen jadi Baca. Tuhan kan? Coba kalau nggak ada Silakan. gimana? Silakan. Galatia 4 nomor 7. Bentar, Galatia 4 Iya. nomor 7 di mana deh Kristen jadi Tuhan? Iya, baca. Coba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, betul. Betul. Anak apa? Betul. Anak apa? Benar. Jikalau Anak kamu apa? anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di mana Oke. bagaimana Kristennya menjadi Oke. Tuhan? Coba. Kristen hamba atau bukan? Bukan tadi pernyataan Bukan. Bang Juma kan Kristen menjadi Tuhan. Nah, kalau Kristen bukan hamba Tuhan, maka Bang Kristen Juma, adalah anak Tuhan. Yang Bang Juma ayat tadi kan kasih ayat itu kan Kristen jadi Tuhan, di mana ayatnya gitu loh. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Kalau Kristen bukan hamba, berarti dia anak. Kalau mana? Kalau Kristen bukan hamba, berarti Kristen anak Tuhan. Betul, ya Nah, betul. Sesuai dengan ayat ini betul. Iya, anak Tuhan apakah Tuhan? Bukan, dia Loh, anaknya. bagaimana bisa Anda mengaku sebagai anak Tuhan kalau Anda bukan Tuhan? Artinya di situ Bang Juma. Artinya Kita apa? Jadi ahli waris kerajaan surga, bukan anak. Iya, berarti anak. Saudara, Bukan saudara, dalamnya. saudara, saudara, Beda dengan saudara, hamba. Bentar, saudara, bentar. Hamba saudara, itu sabar. Tidak layak bentar. Hamba itu tidak layak dalam kerajaan surga, makanya kami diangkat menjadi Iya, makanya Anda sudah mengakui Anda bukan hamba Tuhan. Sama seperti setan. Sekarang setan hamba Tuhan tidak? tidak. Nah, bedanya dengan Kristen apa? Ya beda. Kami Ya, menyembah sama-sama bukan hamba. Tunggu dulu. Sama-sama antara iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, dulu iblis disebut anak Tuhan bukan? Dia bukan anak Tuhan, tapi malaikat Sebelum mereka memberontak, apakah mereka disebut anak Tuhan? Malaikatnya Tuhan, Lucifer namanya Bang Juma. Apakah anak-anak Tuhan ini juga adalah malaikat? Apa? Apakah malaikat ini juga disebut sebagai anak-anak Tuhan? Bukan, malaikat beda dengan kita manusia, beda. Oh, berarti malaikat ini tidak disebut sebagai anak Tuhan. Bukan, malaikat itu hanya pesuruhnya Tuhan, pesuruh. Bukan anaknya. Bukan, beda dengan bukan. manusia, gitu Oh, loh. berarti Kristen lebih di atas kedudukannya daripada malaikat. Malaikat, betul. Lebih mulia kita daripada malaikat. Ah, gitulah. Iya. Ah. Di atas malaikat apa posisinya? Di atas malaikat, ya Tuhan. Anda di atas malaikat nggak? Secara umum, Secara umum, penyakit cacing adalah satu bakteri yang sangat mengganggu peredaran darah di dalam tubuh. Bang Juma, kamu bertanya, dulu berjawab, jangan. Saudara, di atas malaikat apa? Di atas malaikat Tuhan. Manusia Kristen di atas malaikat atau di bawah malaikat? Kan secara umum, manusia itu di atas malaikat, gitu loh. Manusia di atas malaikat. Secara Manusia umum, Kristen ya, manusia Kristen. dalam Nah, kerajaan surga, oke. di atas Sekarang di atas malaikat siapa? Di atas kalau malaikat di siapa? surga, Di atas malaikat siapa? Di atasnya malaikat siapa? Allah dalam kerajaan surga Tuhan. Kalau di dunia Tuhan. ini manusia. Tuhan. Ah. Kristen di atasnya malaikat. Kalau di dunia betul, karena kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Saya ulang lagi. Malaikat ini lebih rendah di kedudukannya daripada orang Kristen.
Oke, saya tanya di mana sekarang? Loh, Di dunia kalian anak-anak itu, Tuhan. Kristen anak-anak Tuhan, malaikat bukan anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari malaikat, bukan? Bukan Kristen Bang Juma, anak manusia, bukan Kristen. Ya Kristen ini anak-anak apa? Anak kucing, anak manusia lah. Kan ini konsep bicara Kristen, Bang. Jangan Jangan bawa-bawa Kristen, kami. manusia. Jangan bawa agama lain, Hindu, Buddha, jangan bawa. Ini kita berbicara mengenai Kristen dalam hal Iya kan, ini kan Mesias abang atau bicara ini Al-Masih. kan, dengan Bang Juma, ini aku bicarakan masalah keimanan saya. Imanan saya kan Kristen, gitu. Ya, Makanya saya Kristen. jawab. Iya, maka saya jawab. Yang lebih sempurna mana, malaikat atau manusia? Manusia di atasnya. Iya, manusia kata Anda kan? Nah, karena Ya. manusia bukan anak Tuhan. Karena malaikat bukan anak Tuhan. Iya, betul, itu baru betul ya. Sedangkan Kristen anak Tuhan. Manusia anak Tuhan. Iya, Kristen anak Tuhan kan? Ya, betul ya. Ah, Kristen anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen yang adalah anak Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Betul? Sekarang kita lihat di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi atau di surga dua-duanya? Beda loh, beda lah. Mana Beda. sama itu? Beda. Oh, beda. Berarti Hah? berarti sekarang Kalau ini Oke. sekarang ini kedudukan Anda hamba Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi anak Tuhan sesuai dengan Sudah firman jadi Tuhan. anak Tuhan. Sudah Iya. jadi anak Tuhan, berarti di atas Karena dalam firman Tuhan, kamu tidak disebut lagi hamba. Sudah jadi hamba. Itu dikatakan Tuhan. Maka saya bilang, kalau cuma percaya Alkitab, percaya. Itu isinya. Gitu. berarti Anda ini bukan lagi hamba Tuhan. Betul. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu apanya Tuhan? Ya Bapa kami, Allah kami. Berarti kalian itu setara dengan Tuhan. Bukan loh. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Beda lah. Hanya ada dua. Bang Juma. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Iya, wajar ada bapak ada anak. Kalau dalam surga kita dikatakan anak itu ahli waris, bukan Hanya ada dua. Dari bapaknya. Bung, Gitu loh. hanya ada dua. Hanya ada Apa dua. itu? Apa tuh? Tuhan dan hamba Tuhan. Jadi anak tidak ada. Tuhan dan hamba Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan dan hamba Tuhan. Pencipta dan ciptaan. Betul. Ciptaan ini kategorinya hamba atau bukan hamba? Hamba. Hamba. Ciptaan ini hamba kan? Betul. Ada kelompok ciptaan yang tidak mau diperhamba. Siapa kelompok ini yang tidak mau menjadi hamba Tuhan? Siapa? Iblis. Kristen, paman. Iblis. Kang, diam dulu Kang. Iblis. Terima kasih. Masya Allah. Kan? Yang tidak mau dia makan Tuhan iblis kan? Luar biasa. Bang Juma, Jadi betul atau salah? betul, yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Setuju? Betul, ya. Setuju. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Astaga Bang Juma, kok balik-balik lagi? Anak Tuhan dibilang, kok hamba? Balik lagi. Kan Berarti udah teman-teman, kita baca tadi. Anda Tadi sudah membuktikan bukan? Bang Juma, kita udah baca Galatia 4 ayat 7 tadi. Jikalau kamu bukan anggota melainkan anak, kamu tidak sebut lagi jadi anak hamba, tapi jadi anak Bang Juma. Gimana? Kok Iya balik-balik? betul. Kristen ini Iya. bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan hanya dua, iblis atau Tuhan. Lu. Yang tidak Anda jadi posisinya hamba- di mana nih? Anda posisinya di mana? Bang Juma. Tadi Hamba kan dibilang Tuhan tadi, itu- yang tidak hamba Tuhan itu siapa? Iblis. Ya betul, iblis. Yang tidak hamba Tuhan itu hanya ada Iblis. dua, iblis dan Tuhan. Kok Tuhan ikut Tuhan? Lah, Tuhan mana mungkin menghambakan diri? Kutanya dulu saudara, Ikut apakah Tuhan menghambakan diri? Hah? Apakah Apakah Tuhan menghambakan diri? Tidak. Tidak. Apakah iblis menghambakan diri? Menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis menghambakan diri? Iya, menghambakan dirinya pada siapa? Gitu loh. Apakah iblis menghambakan diri? Itu dulu. Pertanyaannya bingung, menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis itu hamba Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti iblis menghambakan diri kepada siapa?
Ya tidak. Bingung aku Ya jawabnya. tidak. Makanya Tuhan tidak menghambakan diri, iblis pun tidak menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen tadi Bang Juma udah dikatakan anak. Kalau Bang Juma anak. Hamba Tuhan atau bukan? Anak, kita ini jadi anak. Hamba Tuhan atau bukan? Ya udah terserah Bang Juma lah. Aku bilang anak, udah. Bang Juma apa terserah lah. Terus. Hamba Tuhan Kristen ini atau bukan? Itu pertanyaan saya. Bukan, kami ini anak. Bukan hamba Tuhan. Hanya ada dua yang bukan hamba Tuhan, Tuhan dan iblis. Betul. Kristen tidak mungkin Tuhan. Tetapi Kristen mengaku bukan hamba Tuhan. Iblis tidak mungkin Tuhan. Tetapi iblis tidak mengaku hamba Tuhan. Dikatakan tadi kan hamba, Bang Posisi Juma. Kristen dalam hal ini menjadi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Tetapi dengan mengatakan mereka bukan hamba Tuhan, sama dengan Kristen mengaku sebagai iblis. Persepsi. Persepsi. Kok persepsi? Salah kayak gitu. Ini anak Tuhan. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, Yesus itu. menghambakan diri. Yesus menghambakan diri. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus. Itu. Yesus menghambakan diri tak? Seperti Bang Juma tidak Yesus menghambakan diri enggak? Kutanya dulu. Yesus menghambakan diri enggak? Tadi kan tidak. Dalilnya Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus mengenal apa yang aku sembah. Yesus sembah. Apa Bang Juma? Yohanes 4:22. Bentar ya. Yo, udah mulai kelihatan pemisahan antara Yesus yang asli dengan yang Kita kan palsu. sekalian belajar Bang Juma. Iya, Semua ada sama-sama. yang Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus hamba Tuhan bukan? Stop dulu. Ya, Kami silakan. mengenal Tuhan kami siapa? Yaitu Yesus Kristus. Allah itu Yeay, Yesus Kristus. bagaimana Anda melarikan ke sana? Gimana? Yang tidak kamu kenal itu Bang Juma siapa anak kamu gitu loh. Kami kenal. Yesus mengatakan kami di situ Yesus nggak? Termasuk Yesus nggak? Kamu menyapa yang kami itu ini kan di surat Yohanes, Injil Yohanes gimana? Bang Juma? Itu perkataan Yesus. Yesus berkata kami termasuk Yesus nggak? Ini kan Injil Yohanes, bukan Yohanes. Iya tahu saya saudara. Sekarang Yesusnya mengatakan kami termasuk Yesus nggak? Bukan, kalau di sini bukan, di konteks ini bukan. Anda sedang ingin melanti hamba Tuhan menjadi Tuhan. Yang menjadikan bukan Tuhan. Ini Injil Yohanes, Sabar ya. saudara. Yang menjadikan bukan Tuhan menjadi Tuhan itu tipikal anak Tuhan atau iblis? Gimana? Yang menjadi? Yang menjadikan bukan Tuhan itu menjadi Tuhan itu ciri-ciri orang benar atau itu pengikut iblis? Yang menjadikan anak Tuhan itu menjadi Tuhan. Yang menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu orang benar atau orang yang kerasukan iblis? Orang salah. Orang salah. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Jangan diripet dong teman-teman di bawah. Alamak, jangan dong. Apa ini? 4 menit lagi berakhir. Ada apa sih? Aku kan nggak salah, weh. Jangan kejam kayak gini lah. Diabaikan saja, Abang. Diabaikan saja. Pasal Furda Itu Ada gambar disuruh cocokkan 4 menit lagi katanya. oh ya, itu untuk verifikasi. Karena udah 4 jam lebih. Nggak apa-apa itu. gitu. ada tiga yang serupa Bang Juma. Diklik.
Iya, Tapi iya, belum iya. yang terungkap. Nah, mana nih? Enggak, karena banyak anak-anak setan ngaku anak Tuhan. Makanya kacau ini grup. Begitu saudara. Ya, jadi jelas ya, Yesus itu menghambakan diri. Tapi Anda mengatakan tidak menghambakan diri. Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Mengapa Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri? Yesus itu Karena adalah Tuhan. lalu Dan Tuhan itu adalah Yesus. lalu ketika dia berdoa dia lagi ngapain itu? Dia berdoa kepada rohnya Allah yang ada dalam dirinya. Itu dia sedang mengatakan dirinya Tuhan atau sedang menyatakan dirinya hamba Tuhan ketika dia berdoa? Secara kasat mata dia itu manusia. Tapi Bukan, dalam roh bukan ada itu, roh Allah. bukan. Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah dia sedang ingin membuktikan kalau dia hamba Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Kalau dalam konteksnya dalam dunia dia berdoa ya sebagai hamba Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Anda hamba Tuhan atau bukan? Saya bilang secara manusia, secara kasat Iya, mata. memang dia Yesus itu manusia. pohon. Iya, memang manusia. Memang manusia. Sekarang saya tanya sama Anda, secara manusia. gitu. Sekarang Oke. Anda, kita sudah membuktikan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Sekarang Anda sendiri, apakah Anda hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Aduh, balik lagi Bang Juman. Yesus hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Gimana dong? Sudah dikatakan dia pada tadi itu, kami tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Itu kata Paulus. Kata Paulus, pengikut Paulus bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri, Anda Kata perhatikan, Yesus, Bang Johan. Yesus sendiri mengatakan dia adalah penyembah. Itu kan di Iya, emang. masih Iya, hamba. emang. Ya udah. Emang. Ya, emang dari situ dasarnya perjanjian lama masih hamba. Setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, makanya umat Kristen disebut jadi anak, bukan lagi hamba, jadi ahli waris Gitu. Jadi setelah dia keluar dari lubang kubur, dia jadi Tuhan, bukan hamba. Gimana? Setelah dia keluar dari lubang kubur, Iya, setelah dia keluar dari lubang kubur, dia bukan lagi hamba, dia sudah jadi Tuhan gitu. dia itu Tuhan, iya, jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya hamba Tuhan menjadi Tuhan, gitu kan? Dia kan bangkit Bang Juma, bukan keluar. Bangkit. Gimana? Lah keluar itu bang, bangkit gimana? Dia bangkit. Kalau dia tidak keluar dari kubur itu, dia masih tetap di dalam kubur. Justru itu saya bilang dia itu bangkit, dia tidak keluar. Iya, Kalau keluar, setelah pintunya dia dibuka. bangkit, bang. Kalau dia keluar, pintunya dibuka. Kalau dia bangkit, dia hidup sendiri dan rohnya ke atas surga gitu loh. Sekarang begini, setelah dia bangkit di kubur itu, keluar tidak? Atau masih di dalam? Keluar. Ya keluar. Kok sulit Ya kali beda. Anda, Mam. Ya beda. Oh, kemana orang ini? Keluar sama Mau bangkit itu kemana? beda. Coba Bang cari di Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Keluar sama bangkit itu sama atau enggak? Iya, memang saya tidak sedang menyamakan. Saya mengatakan setelah dia keluar dari lubang kubur, kan loh, gimana sih? Emang mau cuma kita BAB keluar gitu, bukan gitu. Bangkit. Gitu Ya loh. bangkitnya dia dari kubur Bangkit itu dan keluar keluar nggak? itu beda bahasanya Bang Juma, enggak sama. Saudara, setelah Yesus Anda katakan bangkit, keluar nggak dia dari kubur? Ya keluar, tidak ada di Iya situ lagi. sudah. Loh, kok jadi Artinya masalah? beda. Keluar Loh, dan kok- bangkit artinya beda. Loh. Siapa yang sedang menyamakan? Anda yang sedang menyamakan. Kok jadi Yuk, bukan menyamakan, saya bilang bangkit. Kamu bilang bangkit keluar dari ya kubur? beda. Setelah dia bangkit, dia keluar nggak? Nah itu betul bangkit. Gimana? Setelah dia bangkit. Setelah dia keluar. bangkit, dia keluar nggak dari kubur? Iya keluar. Ya sudah, berarti benar yang saya katakan. Bahwasanya setelah Yesus keluar dari kubur, dia sudah jadi Seolah-olah dia- Tuhan. Bentar. Seolah-olah dia kalau keluar itu dibuka, itu keluar gitu. Kalau dia bangkit, pintu nggak dibuka, dia bangkit bangkit Oke. sendiri gitu loh. Oke, Nah, pertanyaan kan saya. beda bahasanya. Jadi sebelum dia bangkit, dia bukan Tuhan.
Dia Tuhan. Dari bang, dari yang sejak mana? dia lahir dia jadi Tuhan. Sejak dia lahir dia adalah Tuhan. Menurut Anda Iya, kan? betul. Menurut Anda. Nah sekarang ada roh Allah di dalamnya. memang yang ada dalam diri Anda roh setan. Ya roh saya sendiri, kayak saya kan manusia. Enggak dong. Manusia. Enggak dong, enggak. Beda dengan Tuhan. Kejadian. Beda Anda dengan boleh baca. Yesus, gitu loh. Anda boleh baca Kejadian 6 nomor 3. Boleh nggak Anda baca? Gini Bang Juma, kita terus beda dengan Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Mama karena dia menciptakan. baca Beda. Kejadian 6. Baca Oke, Kejadian 6 nomor 3. Bentar ya. Iya. Kejadian. Kita belajar juga nih. Kalau dari Bang Juma kan hafal firman Tuhan semua. Kejadian berapa Bang Juma? 6 nomor 3. Kejadian 6. Iya. 6:3. Silakan. Kejadian 6 nomor 3. Oh, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Ya. Oke. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Betul. Benar. Roh siapa kok roh betul? Ulang. Sesuai Saya tanya. firman kita. Roh yang ada di dalam kita ini roh siapa? Bentar Bang Juma, kita artikan dulu ayatnya ini gitu loh. Betul. Roh yang ada Allah di dalam diri kita ini roh siapa? Bentar dulu, saya jelaskan yang ini dulu. Oke, roh Allah itu tidak mungkin selamanya di dunia. Dia Iya, roh hanya yang ada di dalam tubuh kita ini roh siapa? Ya roh kita. Dalilnya apa tadi? Dan yang mana? Mana ada dalilnya? Roh kita ya roh kita. Ya Yesus ya. Yang tadi di Kejadian 6 nomor 3 itu yang Anda baca apa? Tulisannya rupanya di situ. Itu rohnya Yesus, bukannya roh kita manusia. Mama rasa tanta. Beda. Yesus mana sama kita sama Yesus? Yesus itu Ya Anda yang membedakannya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. Gimana? Loh, dalil itu jelas. Dalil itu jelas. Roh tidak akan selama tinggal dalam manusia. Itu maksudnya dalam Yesus. Tidak mungkin dia selama di dunia ini, karena dia itu adalah Allah. Dia akan balik ke surga. Itu adalah artinya. roh. Sekarang kalau Anda membaca Kejadian 6 nomor 3, manusia yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Kalau manusia lain enggak? Beda. Enggak sama. Iya. Makanya saya bilang bagaimana? Inilah susahnya. Inilah susahnya kalau kita berbicara dengan anak-anak Tuhan. Kok gitu? Bicaranya itu ngelantur, membantah dalil, dan Bagaimana? percaya diri. Pahami. Kenapa dia percaya diri meskipun salah? Ya, Karena maka kamu mereka tahu tidak lagi merasa hamba Tuhan. Mereka sudah merasa Tuhan itu sendiri. Jadi punya hak untuk mengatakan sesuai dengan seleranya, suka-suka dia. Karena dia sudah memiliki sifat Tuhan. Tuhan itu maha segalanya, bisa mengatakan apa saja, bebas, tidak terikat oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah merasa Tuhan. Jadi kembali kepada tema kita saudara Ben, Bang Ben, kembali kepada tema Kristen itu adalah Mesias palsu, Tuhan palsu. Itu Kristen. Kok bisa? Ini udah kita jelaskan tadi, kita jabarkan. Iya memang, justru karena itu kesimpulannya begitu. Kristen bukan hamba Tuhan, berarti dia Tuhan. Kok Hanya ada dua. Anak. Iya, abangku. Kristen itu hanya ada dua pilihan. Kalau mereka ini bukan Tuhan, mereka adalah setan. Kok gitu? Kristen ada dua. Dari mana? Bukan. Kristen ini nanti larinya kelompoknya kepada dua bagian. Salah satunya, kalau Kristen bukan Tuhan, maka Kristen adalah setan. Anda pilih yang mana? Dari mana dalilnya Bang Juma? Loh, Kristen bukan lagi hamba, tetapi Kristen adalah anak. Betul. Nah, saya ulang lagi. Kristen ini nanti ujung-ujungnya menjadi setan atau menjadi Tuhan. Tidak pernah jadi setan dan tidak menjadi Tuhan.
Lalu anak Tuhan ini maksudnya apa? Anak Tuhan ini maksudnya apa? Ahli waris Bang Juma. Ahli Iya, waris, ahli itu waris ini Tuhan. maksudnya apa? Ahli waris ini maksudnya Ahli apa? waris ini maksudnya menjadi pemilik kerajaan surga. Ahli waris Pemilik surga itu apa? Pemilik surga itu siapa? Ya kami dan Tuhan. Nah, setara kan? Kalau sudah di surga, ya betul setara, tapi ada tingkatan. Sekali lagi, tengoklah teman-teman, Taman Firdaus saudara-saudara itu, kita Bang. Kristen ini Kami di tamannya tidak salah tema kita. Orang Kristen ini setara dengan Tuhan menurut klaim mereka. Sekarang saya ingin tanya sama saudara Bang Ben, yang ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut tradisi Yahudi, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Yang ingin menyetarai Tuhan. Siapa tidak tahu saya Bang. Enggak, jujur, jangan takut. Yang tidak ingin, tahu saya. yang memberontak karena ingin menyamai Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mau menyamai Tuhan, karena Tuhan itu beda dengan manusia. Saya tidak menuduh Anda. Saya hanya bertanya secara ilmu yang harus kita bedah. Menurut tradisi Yudaism, yang memberontak ingin menyamai Tuhan, ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut saya tidak ada menyamakan. Tidak, dia. Artinya semakin Anda menutupi, semakin Anda ketahuan bahwa Anda adalah Sidinisis yang datang dalam bentuk manusia. Sekarang saya tanya Bang Juma, siapa yang ingin menyetarakan sama dengan Tuhan? Iblis. Hah? Iblis. Oh iblis, ya. Betul kan? Yesaya 14, 12, 13, 14, 15. Iblis naik ingin menyetarai Tuhan. Ya, Itulah iblis. Lucifer tadi. Lucifer Helel bin Zakar. Betul. Bintang timur. Saya Bintang setuju timur. kalau itu. Betul, saya setuju kalau itu. Berarti siapa tadi pemilik surga? Allah, Selain Allah siapa lagi? anaknya. Berarti anak dengan Tuhan sendiri itu setara, sama-sama pemilik surga. Betul sekali. Udah selesai kita. Thank you saudara Bang Ben. Anda berdiskusi dengan baik dan benar. Oke, Bang. Yang salut buat Anda, aplaus buat saudara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Yang tahu ayat firman Tuhan sangat juga gitu loh. Iya. Oke. Makasih ya Bang Ben ya. Iya Bang, sama-sama Bang. Thank you Bang. Iya, Mantap nih Bang. Tumben ini Bang Ben, ada angin apa rupanya dia? Biasanya nggak kayak begitu Bang. Kalau pendeta Ben itu dengar-dengar meninggal dunia ya? Hah? Siapa lagi tuh Bang? Iya, saya dengar beliau. Ada teman diskusi saya biasanya pendeta Ben. Oh, oke. Tapi saya Ada bukan rumornya pendeta begitu. Bang, bukan pendeta. Ada sih rumornya begitu tapi belum A1 infonya bang. Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan beliau sehat. Maksudnya Saya di mana rumnya yang kasar Kang? Kenapa? ya udahlah. Dibilangnya Terima saya, kasih ya, bagus dibilangnya sekali Bang, Anda di sini. mana saya Kita pernah kasar? apresiasi. Saya pernah kasar. Iya betul. Iya kita apresiasi. Ya kita naikkan teman-teman yang Kristen ya. Yang Kristen tapping saya Kristen gitu ya. Tiga 30 permintaan Bang. Lumayan banyak nih. 26 27 Hakikat. Halo hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran panggilan kedua. Hakikat kebenaran panggilan ketiga. Udah turun. Yuk, saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Yuk teman-teman, jangan ketawa. Tuhan. Iya kan yang sedang bekerja di ladang Tuhan gitu. Beda lah Bang.
Apa bedanya rupanya? Beda. Kalau di ladang Tuhan itulah dia yang melayani Tuhan di gereja. Para pelayan namanya kayak si Ustadz Nandar. Dia pelayan itu yang melayani di ladang Tuhan. Oh, kalau kirain. di ladangnya dunia ya bekerja sesuai apanya gitu loh, sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jadi petani, ada jadi itu gitu loh. Beda lah. Ya udahlah. Halo Pak Denny. Halo Pak Denny, ini udah naik belum? Halo Pak Denny. Apa masuk di apologet? Wih, Bapak masuk di apologet. Wih, keren Bapak ini. Iya, kenapa minta naik Pak? Halo Pak. Halo Pak Denny. Ya, Gimana Pak? Gimana? Oh, abang ini di jalan nih, seram. Pak Denny, ya bang. ada yang mau disampaikan Pak? Udah sementara belum nih bang nih, lagi ke pijit bang. Oh, pijit dulu Pak, pijit dulu. Ya Ya, oke. Maaf ya bang ya. Iya Bang, izin diturunkan abangku ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamatkan siang Bang Suma dan kawan-kawan. Oh, Mak, selamatkan siang. Ngeri ini bahasa ini. ini jelas anak Tuhan ini. Bukan. Ya, ya. Ya, ganti pemain lah. Aku Oten juga ini. Aku mau bertanya loh sama Gurunda Suma. Ya silakan Bang, silakan. Ya, halo, selamat siang Gurunda Suma. Iya, siang. Ya, jadi Saya gini ya Bang Suma. Aku mau Saya bertanya sambil belajar. sama Gurunda nih. Iya. Ya, jadi begini buat oteng-oteng sebaiknya bertanya saja ya kalau ilmunya kurang. Bahkan oteng sekelas aku yang ilmunya cukup saja hanya bertanya. Oke, aku lanjut ya. Jadi begini Bang Suma, aku mau bertanya Bang Suma. Kita tahu sendiri ya, di kekristenan itu denomnya ada sekitaran kalau tidak salah 33.000 lebih ya Bang Suma. Iya. Mengapa hal ini bisa terjadi Bang Suma? Seperti kita tahu kalau di agama Islam sendiri kan alirannya memang banyak, tapi tetap menuhankan satu Tuhan saja. Tapi kalau di Kristen sendiri ada Tritunggal, Oneness, Dwi Tunggal, bahkan yang terakhir ada saksi Yehuwa. Mengapa hal ini bisa terjadi Bang Suma? Silakan. Iya. Saya jawab ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak berdasar kepada pola yang diajarkan oleh Yesus. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Pola yang diajarkan Yesus itu apa? Hidup kekal. Apa syarat memperoleh hidup kekal? Satu Tuhan. Lalu Yesus posisinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Keluar dari kaidah ini sesat. Ya kan? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus sebagai utusanmu. Sekarang kalau Anda mengenal Yesus sebagai utusan, apakah Anda mau menjadi Kristen? Sedangkan di Kristen itu mengenal Yesus ini sebagai Tuhan itu sendiri. Kalau Anda mengenal Yesus hanya sebagai utusan saja, mau Anda Katolik, Protestan atau apapun itu, Anda akan tinggalkan agama tersebut. Kenapa? Karena dasar pijakannya keluar daripada kaidah yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal. Semua orang pengen hidup kekal. Yesus menggelontorkan kemudian tiketnya untuk hidup kekal. Apa itu? Mengenal dirinya sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Kelar perkara. Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Kristen kemudian ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Oneness, ada Yesus only dan seterusnya? Kenapa demikian? Karena mereka meninggalkan cangkang utama. Cangkang utamanya Yesus hanya utusan. Lalu kemudian melalui konsili-konsili muncul keadaan yang berbeda dengan pengajaran Yesus. Yesus dilantik, dia jadi Tuhan, dia jadi ini, bla bla dan seterusnya. Makanya kenapa disebut Protestan? Karena
protes terhadap kebijakan keyakinan yang muncul di dalam agama Katolik. Apa yang menjadi filter protesnya Protestan kepada Katolik? Karena Protestan melihat bahwa apa yang tertuang di dalam Bible-nya Katolik tidak dijalankan oleh Katolik dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Terpecah. Begitu juga Protestan muncul kemudian aliran-aliran yang lain yang Anda katakan sampai hampir 40.000 itu. Kenapa demikian? Ya karena itulah tadi, meninggalkan kaidah utama hidup kekal, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ada enggak pola ini menjadikan manusia menjadi anak-anak Tuhan? Tidak mungkin. Mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan tidak mungkin masuk ke dalam ranah ketuhanan, menjadi anak-anak Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan tidak mungkin memasukkan diri ke dalam konsep anak-anak Tuhan atau Kristus-Kristus yang berbeda, atau Kristus-Kristus yang lain. Tidak mungkin. Karena Yesus memperkenalkan hidup kekal itu, mengenal Tuhannya sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kristen protes, tidak dong, bukan satu-satunya Tuhan. Lalu, ya kamu juga adalah Tuhan yang pura-pura jadi manusia. Itu kan yang Anda ingin jajakan kan? Tapi kaidah ini muncul belakangan, sedangkan Yesus telah menggelontorkan kemudian tiket. Makanya kami memahami itu. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Jelas itu. Itu kaidah dalam iman kami umat Islam. Berarti yang memperoleh hidup kekal itu ya kami umat Islam. Sedangkan tadi Anda bukan hamba Tuhan. Kalau Anda mengatakan tiada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Yesus, Anda harus membuktikan ucapan Anda itu dengan perbuatan. Apa itu? Kalau Anda mengakui Dia satu-satunya Tuhan, maka Anda harus menuruti segala perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Adakah perintahnya untuk menjadikan diri ini menjadi Kristen? Adakah perintahnya tidak bersunat? Adakah perintahnya makan babi? Adakah perintahnya ibadah minggu? Tidak ada. Berarti Anda sudah melanggar kaidah pertama dari Yesus. Yang kedua, kalau Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, adakah kemudian ajaran yang bisa menghantarkan kita untuk menyembah Dia, menuhankan Dia? Gak ada. Berarti dengan Anda menjadi Kristen, Anda sudah tidak percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Malah Anda mengatakan Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Buyar dua-duanya. Anda menolak Dia satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus, dan Anda pun mengingkari kerasulan Yesus yang adalah simbol keselamatan hidup kekal. Jadi Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, karena sudah membongkar apa yang Yesus jadikan sebagai tatanan pokok utama kepada kaumnya Bani Israel. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Anda bongkar itu semua, sehingga kalian ikut-ikutan. Anda Yesuskan, Anda Tuhankan Yesus, Anda pula mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan juga, ikut-ikutan. Padahal, nah tak kasih bocoran, terutama kepada Bang Ben, yang disebut anak-anak Tuhan, saudara, baca Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Bani Israel disebut sebagai Ben Elohim. Kenapa anak Tuhan? Karena mereka seperti anak yang tekun, tunduk dalam berserah diri kepada didikan Tuhan. Sekali lagi, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Taatlah kalian kepada Tuhan seperti taatnya seorang anak yang mendengarkan didikan dari ayahnya. Bani Israel dididik dengan kitab Tanak. Yang disebut anak-anak Elohim adalah mereka yang tunduk berserah diri kepada apa yang diajarkan oleh para nabi Bani Israel kepada mereka. Baca Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Surga, neraka. Surga neraka yang Yesus ceritakan dalam Matius 5 nomor 19 itu. Apa katanya? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati neraka. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Yesus menawarkan surga neraka. Mau masuk surga? Jangan hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan ajarkan kepada keturunanmu. Mau masuk neraka? Hilangkan semua hukum Taurat itu. Ikuti Paulus. Anda tidak akan lagi menjadi hamba Tuhan.
Anda menjadi Tuhan karena Anda sudah tidak lagi mempenghamba diri. Sedangkan orang-orang yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang tunduk berserah diri. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau lakukan ini, jangan kau lakukan itu. Itu adalah hamba. Tetapi yang merasa bukan hamba, tak ada lagi aturan-aturan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1. Apa kata Paulus? Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan memerdekakan Kristen dari penghambaan. Galatia 4 nomor 7, sekarang ini kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, masih berlaku enggak Taurat itu kepada mereka? Kalau bukan hamba Tuhan, masih berlaku enggak Taurat ini kepada mereka? Apa gunanya Taurat kepada mereka yang bukan hamba Tuhan? Tak berlaku. Untuk apa Taurat itu? Toh kami bukan hamba Tuhan lagi. Taurat itu menuntun manusia untuk menjalankan A, menjalankan B, meninggalkan A, meninggalkan B. Tapi karena kami bukan lagi hamba Tuhan, Taurat itu hanya sampah, kata Paulus. Jadi Taurat itu hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang kudus, yang suci, yang tidak pernah kemudian melanggar perintah Tuhan. Bahkan Yesus berseru apa, teman-teman? Dengarkan seruan Yesus. Buka Bible rame-rame. Apa yang dikatakan Yesus dalam seruannya? Bukan hanya berseru untuk orang-orang sekelompok kecil. Bukan hanya berseru kepada Bani Israel, orang yang ada di tanah Yudea, orang yang ada di dalam Golgota. Bukan. Di Padan Efram. Bukan tempat dia bersembunyi. Bukan. Dia berseru apa? Dunia harus tahu. Dunia loh. Berarti kita orang Indonesia juga harus tahu. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapakku dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Hamba Tuhan. Siapa yang runut menjalankan perintah Tuhan, hamba Tuhan. Syukran Bang Afida. Itu Yesus. Belum lagi ketika dia mengatakan di dalam di dalam Yohanes 8:29. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri, makanya aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, berarti aku dan Bapa adalah dua. Tidak seorang diri aku ini, aku bersama dengan Bapakku yang mengutus aku, berarti aku dua. Aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yang ketiga, baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku, nah itu Yesus tuh, makananku adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wow, Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah hamba yang muslim, yang soleh, yang berserah diri kepada Tuhannya. Dia tidak pernah membanggakan diri, aku adalah anak Tuhan. Enggak. Makanya saudara, tidak ada dalil di dalam Bible. Nih tantangan saya nih sama orang Kristen nih. Tidak ada dalil di dalam Bible yang dengan mulutnya Yesus sendiri berkata, aku ini adalah anak Allah. Carikan saya di Lukas, carikan saya di Yohanes, carikan saya di Matius, carikan saya di Markus. Anda tidak akan pernah menemukan pengakuan dengan mulutnya sendiri, aku adalah anak Allah, atau anak Theos, atau anak Tuhan. Tidak ada sama sekali. Anda carikan saya tunggu sampai sebentar malam. Kalau ada yang bisa menunjukkan pengakuan Yesus, mengaku dia adalah anak Allah dengan mulutnya sendiri, saya berhenti menjadi apologet Islam. Selamat tinggal dunia apologet. Kalau ada, tapi kalau tidak ada, saya akan tetap mengajak saudara-saudara Kristenku untuk menggunakan akal, biar bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Jangan cuma di mulut doang, tetapi harus diaplikasikan dalam perbuatan. Yang kelima, apa kata Yesus di dalam kesaksiannya? Adakah kesaksian yang lebih tinggi dari apa yang disaksikan oleh Yesus tentang mulut dirinya sendiri? Gak ada, Bung. Masya Allah, barakallah, syukran. Jadi apapun yang terjadi sahabat, Yesus yang mengatakan apa?
Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian siapapun. Yohanes Pembaptis lewat, pendeta lewat, pastor lewat, penatua lewat, apalagi jemaat mingguan lewat semua. Kesaksian-kesaksian mereka, Yesus Tuhan, Yesus ini, lewat semua. Kesaksianku jauh lebih penting. Apa kesaksianku? Segala pekerjaan yang aku kerjakan, bermukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang aku kerjakan itu sedang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Subhanallah. Kesaksian Yesus ada nggak yang bisa kalahkan itu? Kristen mati-matian, Yesus adalah Tuhan sampai kita mati, Yesus adalah Tuhan kita. Yes, silakan. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Nabi yang datang sebelumku, yaitu Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bukan membuat aku jadi Tuhan, tapi pekerjaan itu justru membuktikan aku ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan apakah Tuhan? Bukan. Utusan presiden apakah presiden? Bukan. Utusan RT apakah RT? Bukan. Utusan Tuhan adalah makhluk Tuhan. Yesaya 63 nomor 9, apa kata Tuhan? Bukan utusan, bukan duta yang menyelamatkan mereka, tetapi akulah yang menyelamatkan, akulah yang menebus mereka, akulah yang kemudian menyelamatkan mereka dalam segala kesesakannya. Oh, keren kali. Makanya Yesus mengatakan apa sebagai utusan? Aku utusan Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Caelah. Masya Allah. Tapi hebatnya minta ampun. Kau katakan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi faktanya biiznillah, ternyata ujung-ujungnya biiznillah. Kamu katakan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa, Lazarus mati kau bangkitkan. Angin topan kau damaikan, kau redakan. Roti satu kau bisa membuat orang makan ribuan. Coba. Orang buta kau melekkan matanya, orang lumpuh kemudian kau sembuhkan buat dia berjalan. Kamu itu hebat, Yesus. No, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa untuk aku kerjakan. Dia yang menemani aku, bukan aku seorang diri, tapi Dia senantiasa menyertai aku. Oh, hebat kali Yesus ini. Makanya umat Islam itu imannya di mana? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nggak boleh goyang, umat Islam nggak boleh goyang di situ. Matius, Yohanes 17 nomor 3 nggak boleh goyang. Umat Islam harus tetap berada sampai kepada titik darah penghabisan, sampai roh keluar raga. Umat Islam harus mati dalam keadaan la ilaha illallah, Yesus anak Maria Rasulullah. Lantas kemudian di dalam kitab saudara menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel seluruhnya harus tahu. Tapi sekarang karena Al-Quran sudah membawa berita itu, maka seluruh manusia harus tahu. Wa iz qala Allahu Isa bin Maryam ya bani Israil, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Maka dunia harus tahu. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel seluruhnya harus tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Allah memberikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Sebagaimana yang kalian tahu. Berarti segala sesuatu, upaya, tindakan, sifat, mujizat, keadaan, pekerjaan yang luar biasa yang dipertontonkan Yesus bukan menghantarkan Yesus menjadi Tuhan, tapi menghantarkan Yesus membumi hanguskan semua penolakan-penolakan orang Yahudi yang mengatakan dia anak zina, dia tukang sihir. Yesus datang menjelaskan kemudian dengan kenabiannya dengan diikuti tanda-tanda mujizat. Harusnya orang Yahudi pada saat itu, ketika Yesus memperlihatkan mukjizat yang dia pertontonkan secara nyata di depan mereka,
menghantarkan orang Yahudi menuhankan Yesus atau menghantarkan Yahudi menerima Yesus sebagai utusan Tuhan? Menghantarkan orang Yahudi mengenal dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Lalu siapa Kristen ini? Kok muncul dengan pola yang berbeda? Kristen muncul dengan pola berbeda karena Kristen memiliki Kristus yang berbeda. Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku semua pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa. Tetapi Kristus yang datang kepada Kristen adalah Kristus yang merasa dirinya diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria. Tetapi itu adalah Kristus yang berbeda, yang justru diminta oleh Yesus kepada muridnya agar jangan percaya kepada Kristus lain selain daripada dirinya sendiri. Saya kira demikian saudara-saudara. Di sini sudah hampir asar waktu asar. Nanti kalau misalnya adik-adik saya mau melanjutkan silakan bisa. Bisa saja ada. Oke, Bang Suma, izin. Ada Wileng ini, Wileng. Iya. Apa mau bersahadat Wileng? Iya, Dia silakan. Gimana? Dia Kristen. Saya minum dulu. Dia Silakan Kristen dilanjutin. Buddha. Iya. Dia Kristen, Ya. tapi Kristennya Baik. agak lain, Ya. tidak menyembah manusia dia. Silakan Wileng, terasikan. Ya, betul sekali, Bang siapa ini, Bang Arif ya. Tapi aku izin menanggapi dulu statement Dinda Alfi dari bisa ya? Bang Suma yang tadi. Ya. Oke, Bang Suma, aku izin menambahkan ya. Ya. Lanjut Bang, lanjut. Jadi begini Bang Suma ya, inilah yang membuat denom-denom di kekristenan itu sendiri terpecah-pecah. Sehingga kekristenan sendiri sudah bukan jati dirinya lagi ya Bang Suma ya. Bukan jati dirinya lagi yang sejatinya, karena denom-denom di dalam internet mereka sendiri terpecah belah antara denom satu dengan yang lainnya. Berarti konsep ketuhanan di Bible itu sendiri sudah tidak lagi murni dari Tuhan itu sendiri ya Bang ya, melainkan kumpulan buku-buku. Ini fakta yang terjadi. Terima kasih Bang Suma. Lanjut OT-OT yang lain. Ya, Bang Willy, kalau tadi yang penjelasan ending yang sudah disampaikan oleh Bang Suma, ternyata dari sisi positif ya, penjelasan yang sangat naratif tersusun, sangat rapi. Yesus itu utusan. Dia mengatakan untuk ke seluruh dunia bahwa dia adalah utusan. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan itu ada kalimat bi'idznillah, dengan izin Allah. Nah, kalau Bang Willy sudah mendapatkan literasi yang sangat panjang, sangat detail. Saya pribadi, orang yang tidak dilahirkan di dalam agama Islam, inilah yang disebut dengan kristologi di luar kekristenan, bahwa melihat sosok Yesus adalah utusan Allah. Dalam bahasa Arabnya adalah Yesus Rasulullah, tidak ada bedanya dengan Muhammad Rasulullah. Tetapi poinnya, Yesus untuk kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Jadi yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah pasti mengikuti Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Izin saya mengambil poinnya pinjam ya. Tapi dari penjelasan ending kristologi, melihat suatu kebenaran di dalam luar doktrinal, kalau tidak menganggap Yesus Tuhan dan tidak percaya bahwa seperti yang dikatakan Galatia pasal 4 nomor 7, sudah tidak menjadi hamba melainkan menjadi anak-anak Tuhan, sementara Yesus sendiri di Matius 12 itu perikopnya jelas. Yesus hamba Tuhan. Yang masih menyangkal bahwa Yesus hamba Tuhan, maka dia tidak ada bedanya mengakui mereka semuanya anak Tuhan dan tidak ada bedanya dengan Tuhan. Anak Tuhan sudah pasti Tuhan. Anak manusia sudah pasti manusia. Anak monyet sudah pasti monyet. Anak kambing sudah pasti kambing. Anak anjing sudah pasti anjing. Jadi pemaparan tadi disampaikan oleh Bang Zuma, Bang Willy, masih belum tahukah menemukan kebenaran. Jadi saya mengajak Bang Willy, kalau sudah tidak menuhankan Yesus, sudah meyakini Yesus utusan, terimalah Islam. Ini ajakan. Tapi semuanya kita kembali lagi kan kepada Bang Willy. Di Islam kita semuanya memahami dalil
surah Al-Baqarah ayat 256. Semuanya disebut dikatakan la ikraha fidin. Tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Jadi saya mengajak, inilah jalan kebenaran Islam, mengkaji sesuatu yang ada di dalam Bible tanpa ada tendensi, bahkan sudah diakui secara saintifik, secara rasional, ternyata Yesus lebih menguatkan dirinya hanyalah seorang utusan. Begitu Bang Willy, silakan ditanggapi. Oke Bang Dito ya, terima kasih buat penjelasannya. Tapi aku izin sedikit tambahkan ya Bang Dito. Sorry, di sini agak voice. Jadi gini ya Bang, biar aku tambahkan lagi sedikit tentang kesaksian aku. Mengapa aku sudah tidak lagi menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus ini dalam Bible. Jadi gini Bang ya, setelah nonton VT-nya Bang Yonatan tentang pernikahan Yesus itu sendiri ya, akal aku ini langsung bekerja Bang. Bekerja saat itu juga, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam hitungan beberapa bulan saja, iman aku dari yang menyembah Yesus sebagai Tuhan saat itu juga langsung beralih ke iman hanya menganggapnya Yesus itu sebagai utusan atau nabi saja. Tidak seperti teman-teman kita di kekristenan seperti RK atau si Kudis. Aku pikir Bang si RK, Mikana dan si Kudis serta yang lain-lain itu sudah mengetahui kebenaran tentang Yesus itu sendiri ya Bang ya. Hanya saja mungkin karena dogma dan doktrin atau karena cuang live, maka mereka dengan terpaksa menuhankan Yesus demi cuang. Mereka inilah seperti Yudas yang menjual Yesus seharga 30 koin perak. Sungguh mereka inilah si Yudas yang sejatinya Bang. Seperti itu narasi aku. Lanjut. Ya, sebelum ditanggapi Bang Dito, Ikhwan fisabilillah ya khairu ummah, Masya Allah luar biasa, 3.000 penonton yang ada di bawah. Alfi ucapkan selamat datang untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung, dan tetap semangat untuk teman-teman sekalian yang dari tadi udah stay tune di bawah teman-teman ya. Berhubung room ini telah masuk Liga C5 nomor 12 dan populer di nomor 55 ya teman-teman ya. Alfi mau minta tolong sama teman-teman yang ada di bawah. Ini himbauan aja untuk teman muslim, ajakan